hanya bagimu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kesaksian. Terima kasih untuk puji-pujian yang meneguhkan, menguatkan. Tetapi juga terima kasih untuk persekutuan yang indah di saat ini. Dan persekutuan ini saat ini mau belajar firman-Mu. Tuhan kini akan menolong memberikan kepada kami sikap hati yang benar, mendengar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolonglah kami untuk dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Pakailah hamba-Mu untuk jadi alat seluruh berkat firman pada saat ini. Sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita buka dalam 1 Korintus 15. Dalam 1 Korintus 15 ada ayat yang sangat senang sekali orang membaca, bahkan menjadi ayat hafalan. Ada yang bilang ayat emas. Saya juga waktu orang bilang ayat emas, saya juga berpikir begini, apakah ayat emas itu cuma satu kah, atau dua kah, karena emas ya? Saya kira, semua ayat adalah emas. Tapi saudara, ada hal-hal tertentu yang mungkin meneguhkan umat kita, termasuk di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai ayat 58. Mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, bagaimana perasaan kita kalau kita punya satu rencana? Kita mengerjakan sesuatu dengan begitu berlelah-lelah, bekerja keras, tetapi ternyata tidak bermanfaat. Ternyata atau tidak ada hasilnya. Kita pasti bilang sia-sia. Atau misalnya kita sudah punya rencana untuk bertemu dengan seseorang di suatu tempat, sudah rencana. Kemudian kita atur waktu, menyisihkan waktu-waktu yang lain, mengabaikan beberapa tugas tanggung jawab hanya untuk bertemu dengan seseorang yang kita rasa sangat penting. Tiba di tempat perjanjian, dia tidak ada, kita tunggu berjam-jam, tidak datang-datang juga, kita bilang sia-sia, buang waktu saja. Sesuatu yang sia-sia adalah sesuatu yang hampa, yang kosong, yang tidak berarti, yang gagal, atau kata lain dibuang saja. Tidak ada gunanya, percuma. Kata-kata yang sama sekali tidak baik dan tidak membangun optimisme, malah akan membangun pesimisme. Saudara-saudara, kadang-kadang kan begitu, kita berpikir, wah saya sudah berlelah-lelah dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan, saya sudah menjadi orang Kristen yang baik dalam tugas pekerjaan, saya bekerja seperti untuk Tuhan. Tapi kok yang lain seperti ini? Saya merasa sia-sia kan yang saya lakukan ini. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, tema khotbah saya pada saat ini adalah jerih payah yang tidak sia-sia. Jerih payah artinya pekerjaan yang dilakukan dengan keras, pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan membayahkan. Pekerjaan yang saya maksud sini adalah pekerjaan dan pelayanan. Saya jelaskan dulu tentang pekerjaan menurut konsep pemikiran saya. Pekerjaan bisa diubah menjadi pelayanan, dan kami pelayanan bisa menjadi pekerjaan. Pekerjaan orientasinya apa? Upah, ya. Pekerjaan kan orientasinya upah atau ada hasil yang menguntungkan. Sedangkan pelayanan adalah prinsipnya adalah pengabdian. Seorang pelayan atau kita yang melayani Tuhan, kalau kita melayani tetapi orientasi pada upah, pada penghargaan atau apapun, itu bukan pelayanan, tapi itu pekerjaan, bahkan cari sensasi apa. Tapi kalau kita bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, maka pekerjaan itu adalah pelayanan atau pengabdian. Kepada siapa? Kepada Tuhan, tetapi juga kepada masyarakat. Rata-rata kita yang kerja, baik sebagai PNS atau apapun yang kita lakukan, kita mengabdi kayaknya. Coba, misalnya kontraktor, mereka buat bangunan atau jalan. Untuk siapa itu? Untuk masyarakat. Itu pengabdian, kan? Atau kalau kita ASN atau PNS, kita bekerja apa? Untuk melayani.
masyarakat, untuk melayani umat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jeripaya yang berarti, yang berguna, yang bermanfaat adalah jeripaya yang kita sebut dengan tidak sia-sia. Jadi jeripaya yang tidak sia-sia berarti pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan dengan keras, dengan sungguh-sungguh, dengan memayakan, tetapi tidak sia-sia. Nah, sebagai orang percaya, sebagai umat percaya, kita dapat melakukan pekerjaan kita, kita dapat melakukan pelayanan kita bisa berjerih lelah, kita bisa berjerih payah, tetapi jerih payah yang kita lakukan tidak sia-sia, bisa. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita kalau bekerja, kalau kita melayani tidak sia-sia? Dalam pembacaan yang sudah kita baca tadi, di dalam 1 Korintus 57 sampai ayat 58 ada tiga cara. Atau kalau saya katakan begini, untuk pekerjaan jeripaya kita tidak menjadi sia-sia, kita melakukan 3 hal yang tersirat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Hal pertama atau kebenaran pertama, di dalam ayat 57 dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah. Mengapa bersyukur kepada Allah? Yang memberikan. Nah, saudara, hal pertama yang harus kita lakukan supaya pekerjaan kita, supaya pelayanan kita tidak menjadi sia-sia, atau pekerjaan Tuhan tidak menjadi sia-sia, ialah kita harus menerima kebenaran dari Allah melalui Yesus Kristus. Kita harus menerima kebenaran itu. Konteks dalam pembacaan kita 1 Korintus 15 ini berbicara tentang kebangkitan. Dia bahas tentang Yesus mati karena dosa-dosa kita dan dibangkitkan. Dan kebangkitan Yesus ini menjadi jaminan untuk kita mengalami kebangkitan tubuh. Nah, orang Korintus, jemaat Korintus itu adalah kebanyakan orang-orang yang sudah dipengaruhi filsafat Yunani. Salah satu filsafat Yunani mengatakan begini, jiwa itu yang kekal, tapi tubuh itu fana karena tubuh itu sumber dosa, keinginan-keinginan yang berdosa, yang jahat. Sehingga mereka ingin cepat-cepat mati supaya lepas dari tubuh, supaya jiwa bebas. Jiwa yang terperangkap di tubuh ini bebas. Itu filsafat yang salah. Tetapi ketika orang percaya Yesus, maka di saat kemudian dia akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru, bukan tubuh yang berdosa. Nah, ada tantangan-tantangan seperti itu. Kemudian dijelaskan bahwa dosa telah memperbudak manusia di dalam ayat-ayat sebelumnya. Tetapi Yesus telah menang mengalahkan dosa dan akibat dosa, yaitu maut. Dan dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Yesus telah mengalahkan itu, dan itu disebut kemenangan. Kemenangan yang diberikan oleh Allah. Jadi syukurnya kepada siapa? Syukur kepada Allah. Karena apa? Karena Tuhan, karena Allah lah yang memberikan kita kemenangan. Melalui apa? Melalui anugerahnya di dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang bangkit dari antara orang mati, tetapi yang naik ke surga pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita. Jadi langkah pertama, bagaimana supaya pekerjaan Tuhan, pelayanan kita tidak menjadi sia-sia. Kita harus menerima dulu kemenangan dari Allah melalui Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita harus terima Yesus. Kita harus lahir baru dulu. Ketika kita lahir baru, diperbarukan, dalam ayat 57 itu dikatakan kita telah memperoleh kemenangan itu. Kita menerima kemenangan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, tapi ada yang menarik di sini. Saya membaca di dalam Alkitab bahasa Yunani, ditulis begini. Syukur kepada Allah. Jadi syukur itu kepada Allah. Allah, jadi dalam bentuk, kalau dalam bahasa Indonesia, dari subjek, aduh ini bahasa Indonesia ya, pengetahuan bahasa. Kalau kalimat kan itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Ini Allah jadi subjek. Allah syukur. Jadi kita bersyukur karena Allah yang memulai. Dari Allah semuanya, dan Allah lakukan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau itu dari Allah, Allah yang memulai, maka kita harus mengucap syukur senantiasa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mengucap syukur anugerah yang Tuhan sudah beri. Oleh karena apa? Dengan anugerah itu kita memperoleh kemenangan di dalam Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus, dalam terjemahan lain mengatakan melalui Yesus Kristus. Ayat pasal 15 ayat 3 sampai 5. Yesus Kristus yang apa? Yang sudah mati karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yesus Kristus yang telah membuktikan bahwa dia bangkit dari antara orang mati.
yang berjanjikan akan memberikan kita tubuh yang baru. Melalui Yesus itulah kita harus menerima anugerah keselamatan, menerima kemenangan dari Allah itu. Dan kalau Allah telah memberikan kemenangan kepada kita, Allah itu adalah jaminannya. Bapak Ibu Saudara, makanya kita sebagai orang percaya tidak perlu takut terhadap hal-hal yang dari kuasa-kuasa kegelapan, setan, karena Tuhan telah memberikan kita kemenangan dan kita adalah pemenang-pemenang. Kita bukan pemenang, itu lawan katanya apa ya? Pecundang ya, pecundang. Kalah terus. Tetapi yang menarik kalau saya teliti juga dalam bahasa Yunani, ini kata memberikan, Allah telah memberikan. Dalam bahasa Yunani itu adalah begini, Allah selalu terus-menerus senantiasa memberikan kemenangan. Bukan hanya telah, bukan hanya masa lalu, tetapi masa lalu pada waktu kita buka hati terima Yesus, Allah berikan kita kemenangan. Tapi bukan cuma sampai situ. Kemenangan yang terus-menerus, sudah ada kemenangan itu. Hanya kita pegang saja kemenangannya itu. Tapi banyak kali kita gagal. Bergulat melawan dosa. Bukan hanya Bapak Ibu, saya secara pribadi. Dosa tentang pikiran dan lain. Bergumul. Kita seolah-olah pecundang. Bisa ke tidak ya? Nanti saya. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. Allah telah memberikan kemenangan. Allah terus menerus dan senantiasa memberikan kemenangan. Kewajiban kita adalah terimalah kemenangan itu dengan iman. Jalani kehidupan beriman kita. Sekalipun mungkin kita tersandung dan jatuh, bangkit, bangun lagi. Kadang-kadang kita sangat bergumul dengan iman kita. Dunia ini kan bukan semakin baik, tapi semakin jahat ya. Prinsip-prinsip firman kadang-kadang sudah diabaikan. Tidak apa-apa, itu kan cuma sedikit. Saudara, tidak ada dosa abu-abu. Dosa itu selalu dosa, orang bilang dosa itu hitam, tidak ada abu-abu. Abu-abu juga itu dosa ya. Saya kasih contoh di dalam Yesaya pasal 53 dikatakan kesalehan kita bagaikan kain kotor di hadapan Allah. Saya biasa kasih contoh, misalnya ada air minum. Saya tidak bawa gelas, ada air minum, kita mau minum. Pas kita mau minum, ada orang datang dan memberikan kotoran di atas. Sedikit sekali kotorannya. Kita mau minum kan tidak? Tidak ya, karena apa? Jijik, Allah jijik dari dosa kita. Tapi kan cuma sedikit. Demikian juga tidak ada istilah dosa abu-abu. Dosa ya dosa. Tidak ada abu-abu, tidak ada hitam. Tidak ada istilah juga dosa besar, dosa kecil. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Kecil saja kok. Kalau kisah pacaran dua, bisa ke tidak? Ya tidak bisa lah. Kenapa pacaran dua tidak bisa? Karena pasti tipu yang satu kan. Pergi ke nona yang satu. Saya hanya kau satu-satunya. Di nomor ini. Tapi nomor lain ada saya. Satu-satunya. Nomor lain. Atau kalau dulu kan tidak pakai nomor-nomor ya. Kampung-kampung. Pergi di kampung A. Ketemu dengan satu nona. Ada satu-satunya. Tidak ada yang lain. Ternyata di kampung yang lain ada satu-satunya lagi. Kampung lain juga ada satu-satunya. Jadi ada berapa satu? Banyak. Nah itu pasti tipu kan? Saudara, saya setelah bertobat memang masih sempat untuk punya satu atau dua atau tiga. Tapi setelah sekolah teologi saya pusing, ada dua yang bertahan. Dan saya harus putuskan satu. Setelah saya putuskan satu itu putuskan saya, bukan putuskan saya, dia berkhianat kan, berselingkuh, namanya masih pacaran. Nah saya terpaksa jomblo kosong. Nah puji Tuhan sejak saat itu saya tidak mau pacar sampai saya menikah, saya selesai. Dan dia tobat punya dua, kasih putus satu, ternyata satu tinggalkan. Nah akhirnya saya free. Nah karena saudara tidak boleh ya. Atau bilang begini, ada apa-apa saja, maki sedikit saja. Maki kok sedikit maki. Atau kita bilang, jadi saudara, kita memang bergumul dengan ini. Saya juga bergumul. Tetapi kita tahu bahwa Allah telah memberikan kemenangan kepada kita. Kita hanya yakini kemenangan itu dan bertahan. Nanti ada di dalam garis besar yang kedua akan saya bahas. Kita coba bertahan, bukan lagu. Ku coba bertahan, bukan. Tapi kita terus bertahan. Nanti kita akan lihat yang kedua. Tapi yang pertama, terima dulu kemenangan itu. Terima dengan iman. Yang kedua, ayat 58 bagian A dikatakan sedemikian. Karena apa?
Karena kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan. Karena kemenangan yang Tuhan sudah beri melalui Yesus Kristus. Kemenangan yang Tuhan beri melalui Yesus Kristus. Karena kemenangan itu sudah kita terima dan terus menerus Dia berjanji akan berikan kita kemenangan. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah. Sehingga yang kedua, untuk supaya kita, pekerjaan kita, pelayanan kita tidak menjadi sia-sia, maka kita harus yang pertama menerima kemenangan dari Allah melalui Yesus Kristus. Yang kedua, berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Ada beberapa penafsir memisahkan antara berdiri teguh dan jangan goyah. Tetapi saya lihat di sini ini adalah satu kesatuan. Karena ini satu kata kerja, satu kata berdirilah, perintah. Tetapi diikuti oleh dua kata yang lain, yaitu jangan goyah kemudian giatlah. Jadi itu bisa disambung. Nah, bisa saja, tapi kebenarannya tetap seperti itu. Berdiri teguh, jangan goyah artinya kedua kata ini saling mendukung. Kalau kita berdiri teguh, pasti tidak goyah. Kalau kita goyah misalnya, maka itu berarti tidak berdiri teguh. Saudara-saudara, ini sebuah penekanan untuk tetap berada di tempat berpijak. Misalnya, ada tempat berpijak, ya, satu. Saya harus tetap di tempat berpijak sini. Tapi misalnya, biasanya saya kan bukan orang termasuk tinggi ya. Ada mimbar-mimbar di kerja-kerja tertentu tinggi. Kalau mau khotbah itu harus lompat-lompat kan. Sudah tinggi besok. Sudah, tidak bisa. Kadang-kadang mereka kasih tempat berpijak. Tapi beberapa kali saya cari-cari tempat berpijak, ada tempat berpijak kecil saja. Jadi saya goyang sedikit, itu tidak tenang. Nah, saudara-saudara, atau misalnya kita ingin berdiri kokoh, tapi tempat berpijak kita di sepeda motor yang lagi jalan. Itu tempat itu goyah atau tidak gitu, tempat itu. Ya, kuat juga tapi dia mudah jatuh. Nah, sini di penekanan di sini adalah bukan pada berdiri teguh dan jangan goyah, tetapi landasannya dulu apa? Dasarnya dulu apa? Dasarnya di ayat 57 dan ayat sebelumnya. Yaitu dasarnya adalah iman kepada Yesus Kristus. Pasal 15 ayat 1-2 coba kita lihat. 15 ayat 1 dan 2. Ini. Apakah tempat berpijak itu? 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat yang kedua. Sama-sama baca 3. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah tempat berpijak itu? Injil. Apakah Injil itu? Yesus yang mati karena dosa-dosa kita, Yesus yang bangkit dari antara orang mati, Yesus yang menampakkan diri. Itulah pijakan kita. Kata berdirilah teguh itu dalam terjemahan lain, jadilah teguh. Artinya tempat yang kita berdiri itu sudah kokoh. Injil Yesus Kristus. Yesus saja, tidak ada yang lain. Dalam khotbah minggu lalu, saya sudah bahas secara khusus dalam Yohanes pasal 15. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ketika kita berdiri di atas iman kepada Yesus Kristus, tetap pada posisi. Artinya tempat berpijak itu, jadilah teguh. Ini kata kerja perintah. Tetap di situ, jangan beranjak, tetap di situ. Tempat berpijak itu sangat menentukan seseorang berdiri teguh atau tidak. Tetapi banyak kali kita terjebak pada dunia. Tempat berpijak kita bukan pada Yesus, tetapi pada filsafat dunia. Pada cerita-cerita dongeng nenek-nenek tua. Saya pelihara babi di Pusi. Saya pernah cerita sini dulu ya. Dulu ada orang pesan begini. Apa? Tuh pesan babi ada urusan jadi. Kemudian saya sudah siapkan. Berapa hari kemudian mereka datang. Bapak babi tidak ada yang hitam kan? Saya bilang, tidak ada, kamu tidak bilang warna jadi. Tapi darahnya sama kan, merah. Dagingnya juga sama warnanya kan? Iya Bapak, tapi tuh cari yang hitam. Oke. Saya mulai pelihara dan beli babi warna hitam semua. Cari yang hitam sebanyak-banyaknya. Sekarang trennya berbeda. Pak, hitam semua kan? Tidak ada putih kan? Putih tuh. Bapak ada orang sakit jadi. Baru saya tanya kemarin, ada orang beli babi baru.
Kenapa? Karena orang sakit minta, jadi kita harus kasih. Oh, saya pikir kau potong babi putih supaya dia sembuh. Tidak bisa, itu cerita dongeng nenek-nenek tua yang tidak benar. Dan pernah ada menjadi pertengkaran antara suami istri, pergi, tapi putihnya kecil. Saya bilang tidak bisa, ini kecil ini. Ada besar situ, ambil itu sudah. Karena saya kasih kau yang besar itu harganya sama. Tapi bapak bukan putih. Istrinya mulai terpengaruh. Saya bilang, yang penting kan dagingnya. Suaminya bilang, tapi suaminya sekolah teologi, boleh mau bertengkar. Tapi istrinya benar, memang kalau perempuan harus bicara cepat itu. Nah, ya sudah. Saya bilang, betul itu, yang besar aja kan, yang besar. Hitam putih kan kadang-kadang cerita dongeng nenek-nenek tua. Ya? Yang hamil, yang hamil malam-malam tidak boleh pegang sapu, dan sapu itu cerita dari mana? Kalau kotor pleset di kelereng-kelereng gitu gimana? Keguguran langsung. Ya toh? Jadi filsafatnya kita harus berdiri pada kebenaran iman. Ya toh? Kalau malam-malam kita tidak boleh beli minyak tanah dan garam. Dulu. Kita tahu di sini ya. Saya juga kalau malam-malam saya buka warung, saya tidak akan jual minyak tanah. Kenapa? Bau. Saya cuma di baru. Tapi kan bilang, nanti kalau beli minyak tanah ini. Atau pas mau jalan, mau pergi pasang jerat dulu di kampung saya. Asyik! Jangan jalan. Nanti ada sesuatu yang akan terjadi. Jika Tuhan berkenan, jalani saja, ya kan? Ya, kamu tertawa, kamu yang percaya begitu lagi. Ada banyak, contoh-contoh banyak. Yang sudah sekolah kedokteran yang modern yang pasti Tuhan tidak benar itu. Saudara, karena saya dari lingkungan seperti itu, jadi saya tahu jalan-jalan pakai ini dong kasih tahu kami namanya di sana karunia. Itu seperti jahe, baru tahu di sini. Baru orang tanya itu apa? Supaya setan tidak dekat. Roh di dalam kita lebih besar dari semua. Amin. Jadi iman itu kita tempat berpijak dulu. Jangan kita bilang begini, saya sudah berdiri teguh. Tapi kenapa goyang Tuhan? Habis kau berdiri di atas ajaran tua-tua atau ajaran yang tidak benar, ajaran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kau berdiri teguh atas iman kepada Yesus Kristus yang sudah selesai. Kita hanya tegap saja. Kemudian jangan goyah. Ada istilah-istilah Yunani yang saya lihat di sini, tapi hampir sama saja. Artinya ini kita tetap berdiri pada pegangan, tapi mungkin paling mantap kalau kita lihat gambarannya di Kolose pasal 1 ayat 23. Ini kan Rasul Paulus yang tulis surat ini toh. Roh Kudus pakai Rasul Paulus. Dalam Kolose juga Paulus yang tulis 1 ayat 23 Kolose. Nah ini jelas, sama-sama baca ya. Kolose 1 ayat 23 ada di slide juga. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Ini jelas ya, karena kota Kolose adalah kota yang seringkali digoncang gempa. Jadi rumah-rumah mereka harus punya fondasi yang kuat. Kalau fondasi kuat, ya. Ini juga dasar yang kuat. Kalau tidak terbang ini saya biarkan saya bisa khotbah 3 jam. Putar-putar ke sana kemari. Jadi saudara-saudara saya kasih Tuhan, tetap teguh tidak bergoncang. Tetap teguh tidak bergoncang. Jangan mau digeser. Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti, saudara. Kalau pengharapan itu adalah begini, orang Kristen itu kadang-kadang dia bilang, orang kesini kok macam dia tahu saja. Ya betul, karena kita pegang pada firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13 itu dijelaskan begini. Secara khusus dalam ayat yang ke-13. Semuanya itu kita baca saja dari ayat 11. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Ini salah satu contoh tentang ada satu ayat yang betul-betul meyakini. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak atau Yesus Kristus, dia tidak memiliki hidup. Ayat 13 ini menarik. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu. Tahu ini kata dari kata oida, benar-benar tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.
Bukan ragu-ragu, ini pengharapan yang sangat kuat. Dan kita sudah berdiri dalam iman, pada iman dalam Yesus Kristus. Tidak boleh geser ke sana kemari. Tidak usah. Itu. Kalau kita sudah bertekad seperti itu, maka usahakan perjuangan kita dalam iman tidak akan sia-sia. Kemudian kebenaran yang ketiga kita lihat. Jadi pertama, terima kemenangan dari Allah melalui Yesus. Yang kedua, berdiri teguh jangan goyah. Ketiga, nah ini dia, bekerja untuk melayani Tuhan dalam hikmat dan kuasa Yesus Kristus. Bekerja atau melayani Tuhan dalam hikmat dan kuasa Yesus Kristus. Saudara, penekanannya di sini dari kata ungkapan jeripaya, mungkin angin di situ kan. Penekanan bukan pada jeripaya atau pada kerja keras, tetapi pada apa yang dilakukan di dalam Tuhan. Jadi orang bisa bilang begini, saya setengah mati melayani, saya sudah bekerja sungguh-sungguh, tapi kenapa seperti ini? Pertanyaannya, di dalam Tuhan ke bukan? Ya kan? Contoh-contoh, saudara yang bekerja, saudara baik sebagai PD, sebagai ASN, baik sebagai pegang proyek, tak sungguh-sungguh bekerja, tapi kenapa seperti ini? Dalam Tuhan ke tidak? Kalau dalam Tuhan berarti tidak boleh pancuri, kan? Boleh? Boleh ke tidak pancuri? Dalam Tuhan. Ada orang bilang begini, kamu ini hari Minggu kamu kok tipu-tipu? Emang dia yang tidak boleh tipu hanya hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bisa tipu ke tidak? Ya, bisa juga kan? Jadi ada ini hari Minggu loh, berkata benar. Yang dikuduskan hari Minggu dia berkata benar. Semua hari. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi penekanannya di sini bukan bekerja keras, bukan jeripaya, tetapi penekanannya adalah pada dilakukan di dalam Tuhan. Tapi memang bekerja keras itu harus. Ungkapan giatlah itu artinya majulah. Karena ini dalam bentuk kata kerja yang punya arti sambil terus teguh berdiri, di dalam Kristus, di dalam iman, dalam Injil. Pekerjaan Tuhan digiatkan, pekerjaan Tuhan dilakukan karena Tuhan, pekerjaan dilakukan untuk Tuhan, dilakukan karena Tuhan. Alasan kita bekerja karena Tuhan, tujuan kita bekerja untuk Tuhan, harus terus digiatkan itu. Sebagai apa saja ibu rumah tangga, aduh saya bekerja untuk Tuhan, saya bekerja karena Tuhan. Tuhan memberikan anak-anak ini, akan kulayani mereka, akan kubimbing mereka karena Tuhan, untuk Tuhan, di dalam Tuhan. Saudara, kita bekerja sebagai apa saja. Ketika kita berupaya, mungkin sebagai petani atau nelayan usaha, lakukan karena Tuhan. Sekarang ada banyak orang Kristen memanfaatkan istilah-istilah rohani, kegiatan-kegiatan rohani untuk tidak bekerja. Misalnya, contoh ya, jangan tersinggung ya. Kenapa kau tidak kerja kemarin? Aduh, ada tugas ini. Ada pelayanan jadi. Pelayanan apa? Aduh, pelayanan. Kapan pelayanan? Nanti jam 3. Baru kau ada bikin apa? Saudara-saudara, ada banyak pekerjaan yang saya lakukan dalam pelayanan. Saya atur sedemikian rupa dulu, oke, kau bikin ini, baru saya pergi. Ya, tapi banyak orang, ada saya kenal, karena banyak mantan mahasiswa atau istri saya kan Ibu Edi kan guru dulu. Nah, seringkali ketemu dari Manado sampai ke sini. Ini ibu guru atau bapak guru ini kok kenapa tidak hadir-hadir terus? Ini jam-jam mengajar ini tidak ada, tiap hari tidak ada aja mengajar. Ada pelayanan. Pelayanan, baru keponakan bukan pelayanan kan? Konsep pelayanan dirubah saudara. Jangan kita berpikir pelayanan adalah seperti saya berdiri di sini dan khotbah. Jangan kita berpikir hanya berpikir. Tetapi apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu pelayanan. Ketika kita jadi guru, kita ngajar, itu pelayanan. Ketika kita petugas perpustakaan atau apapun, kita melayani, semua kita melayani. Dan oleh karena itu, sementara kita teguh berdiri, ini prinsip, berdiri dalam kebenaran firman Tuhan pada Injil, maka lakukanlah dengan penuh kesungguhan, dengan giat. Saudara-saudara, karena Tuhan, jaminannya itu adalah, coba kita lihat, sebab kamu tahu. Sebab kamu tahu, diterjemahkan dari istilah Yunani yang seperti tadi.
kamu sungguh-sungguh tahu, kamu sangat tahu, kamu benar-benar tahu bahwa kalau kamu lakukan seperti itu, jeripayahmu tidak akan menjadi sia-sia. Pasti manfaat, pasti berguna. Tetapi kadang-kadang kita di dunia pendidikan, orang-orang pendidikan, kita jangan terlalu stres. Saya ketika belajar banyak kemudian mengajar, kadang-kadang kita stres dengan lihat anak-anak, aduh kenapa begini. Kadang-kadang hasil dari sebuah pembelajaran ya cepat, seperti bom waktu. Wah, mantap anak ini. Tapi ada yang lama, sampai mau tamat dia bilang, ya anak ini dia menjadi apa kok kaget saja pas lihat ketemu. Kok kerja bilang, saya dokter ibu. Hah? Kok dokter? Iya. Ya itu nasihat-nasihat kita baru meledak pada waktu-waktu dikit itu. Itu tokoh ada namanya Marcus Aurelius, dia mengatakan pendidikan itu seperti bom. Kadang-kala kita baru lihat cepat, tapi kadang-kala nanti lama baru kita lihat. Makanya kalau saya mengajar, saya seringkali katakan kepada mahasiswa, ketika kita jadi guru, maka kita pikir siapa mereka 10 sampai 15 tahun depan. Kalau sekarang mungkin kita lihat begini, cuma mati anak ini, aduh, kurus krempeng, ingus malele, menjadi apa kasihan dia? Baru biasa-biasa saja di kelas. Tidak pintar, tidak pintar juga. Tapi Tuhan yang pegang masa depan kita. Kita punya kewajiban untuk mengajar dia terus, setia. Saudara-saudara saya kasih Tuhan, ketika kita melakukan tugas pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dengan menerima kemenangan dari Tuhan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus, kemudian kita tetap berdiri di atas iman Yesus Kristus itu dan bekerja dengan penuh hikmat, bekerja dan melayani dalam hikmat dan kuasa Yesus Kristus, yaitu dengan cara apa? Tetap berdiri, kita tetap giat melakukan tugas pekerjaan itu, tetapi kita melakukannya dalam keyakinan sungguh. Jeripaya kita tidak sia-sia, maka jeripaya kita tidak sia-sia, karena kita bukan pecundang, tapi kita lebih daripada benar. Tuhan kiranya akan menolong kita sekalian. Yakinilah sungguh-sungguh bahwa kita adalah orang-orang benar. Terus takut menjalani hari-hari hidup. Pergumulan, persoalan, tantangan di Korintus itu memang saudara luar biasa. Ada tantangan filsafat, ada tantangan soal persinahan, ada tantangan perpecahan dalam jemaat. Ada orang Kristen yang sungguh-sungguh di Korintus mulai stres, tapi Paulus mengatakan, kamu telah diberikan kemenangan. Karena itu tetaplah dalam iman kepada Yesus Kristus, berdiri teguh, jangan goyah, dan terus kerjakan kewajiban imanmu di tempat pekerjaanmu, di dalam setiap kegiatan pelayananmu. Lakukanlah dengan giat, karena jeripayamu tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, untuk supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh syukur oleh karena Engkau telah berikan kemenangan bagi kami melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus memampukan kami untuk terus teguh berdiri, tidak goyah di dalam perjuangan iman kami, dan menolong kami untuk melakukan tugas pekerjaan dan pelayanan dengan giat, dengan sungguh-sungguh, dengan berjerih lelah, karena keyakinan iman bahwa bersama Tuhan, di dalam Tuhan, pelayanan kami, pekerjaan kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih dan bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Balikan kepada pertanyaan.